Kita mau buka paket ya. Ini di online murah. Kita cuma coba, kita beli. Ini untuk pencuci mobil. Ya, praktis ya. Menurut iklannya ini praktis. Terus ya dipakai untuk kondisi sederhana. Kita mencuci di rumah. Kita bisa gunakan alat pencuci mobil yang ini. Cuci mobil, cuci motor gitu. Ini kita coba buka ya, kita buka. Kira-kira apa saja isinya ya. Karena ini iklannya di media sosial, begitu ramai di media sosial. Jadi kita tunjukkan saja apakah barang ini sesuai dengan iklannya yang luar biasa di media sosial atau tidak gitu. Karena sekarang banyak penipuan. Produk-produk yang biasa-biasa saja atau produk-produk murahan yang diiklankan begitu masif sehingga banyak orang tertipu dengan iklan-iklan seperti itu. Sehingga ini kita lihat, nanti kita coba juga untuk menggunakannya. Karena apabila iklannya menipu dan tidak sesuai, itu juga bisa menurut saya itu bisa diproses hukum ya, karena oknum-oknum seperti itu banyak menipu masyarakat gitu, dengan iklan-iklan yang dibuat sedemikian rupa sehingga kelihatan keren, bagus, tapi sesungguhnya barangnya adalah barang rongsokan yang tidak bertahan lama dan tidak bisa digunakan sesuai dengan iklan yang mereka sajikan. Nah, ini kita buka, kita lihat di dalamnya. Ya, untuk pencucian sederhana di rumah ya, untuk cuci motor, cuci mobil, diklaim menggunakan air yang sangat irit, sangat hemat gitu. Ini ada alat penyemprot sama selangnya, ada dua ya, selang input sama selang output ya. Jadi ini selang yang satunya sekitar 2 meter. Jadi selang inputnya 2 meter, selang outputnya 3 meter. Ini adalah kompresornya. Ini alat penyemprot. Nanti kita praktekkan. Ini saringan ya, saringan di selang input di air agar kotoran tidak ikut masuk. Ya, ini untuk apa ya, isolatif ya, isolatif. Ini input dari listrik ya, jadi adaptor ini akan dihubungkan dengan sumber listrik. Lantas yang ini sebelum digunakan dimasukin di colokan ini, colokan. Jadi ini adaptor, kita ulang. Ini adaptor ke sumber listrik. Ini dicolokkan di sumber listrik. Sedangkan yang ini dihubungkan ke mesinnya seperti ini. Sebelumnya dihubungkan dulu ke alat untuk bisa dimasukin kabelnya gitu. Kabelnya ini kan ada bautnya nih, baut bisa dilihat, ini ada bautnya, dilonggarkan gitu, dilonggarkan agar ini bisa masuk ke dalam, baru dikencangkan kembali gitu. Nah, dikencangkan kembali seperti ini. Ini ada dua lubang untuk 2 kabel. Jadi sekali lagi kita longgarkan dulu ini, longgarkan supaya bisa masuk kabelnya, dan perlu hati-hati bahwa ini ada tombol positif dan negatif. Biasanya positif adalah kabel yang warna merah, yang negatif adalah kabel selain merah. Jadi ini kebetulan warna hijau gitu. Ya, jadi kita longgarkan dulu bautnya yang ini.
Terus kita setelah cukup longgar untuk bisa dimasukin, kita masukin kabelnya. Kita lihat yang di sini ini ada tertulis, ini ada positif dan negatif. Jadi jangan sampai teman-teman memasukinnya ini terbalik. Jadi yang tanda positif kita masukin kabel yang warna merah. Setelah masukin kan kita kencangkan agar tidak lepas. Kencangkan. Jangan ini ya tidak bisa lepas ya. Nah, tidak terlepas. Terus kita longgarin satu lagi untuk yang negatifnya. Biasanya negatif adalah kabel selain merah ya. Selain kabel merah, negatif. Ya, oke ya, ini kencang. Sudah diusahakan agar tidak korslet ya antara kabel positif sama negatifnya. Yakin bahwa ini tidak bersentuhan gitu maksudnya. Karena ini akan berada di sekitar air, sehingga kalau untuk meyakinkan kita bahwa ini kabel tidak boleh bersentuhan dengan air gitu. Tidak boleh karena akan menimbulkan korsleting. Kalau memang ingin lebih yakin ya kita isolasi aja. Kita isolasi. Ini udah tersambung, kita bisa coba ya apa dia bunyi atau tidak gitu. Nanti ada selangnya, adalah ini selang input sama selang output ya. Ini ada selangnya, tempat selang ya. Kita coba dulu sebelum kita lanjut. Kita coba untuk yakinkan bahwa dia bunyi gitu ya. Ternyata dia bunyi ya. Jadi ini berbunyi. Kita belum sambungkan ya untuk selang input sama selang output. Artinya sambungannya udah oke gitu. Untuk yang ini bisa ditempatkan di papan misalnya ya, seperti misalnya papan. Terus kita pasangin baut saja, baut 3, agar kalau ngangkatnya dengan papan, jadi dia punya pangkuan gitu. Pangkuan. Jadi ini ada juga apa ya untuk menguatkan selang. Ini adalah selang input. Kita masukin aja selang input. Untuk mengeraskannya kan ada ini, bisa ini untuk dikeraskan gitu. Keraskan. Nanti kalau di selang inputnya di ujungnya itu ada ini, ada klep ya, ada klep penyaring lah, bukan klep, saringan. Bisa kita masukin juga. Setelah kita yakinkan mana selang inputnya, itu di ujung selang input bisa kita masukin saringan ini agar kotoran tidak ikut masuk ke dalam mesin. Ya, ini. Terus ini adalah selang output, masukin di sini. Setelah kita masukin bisa kita
Kita kerasin menggunakan oven agar tidak mudah lepas gitu maksudnya ya. Ya, ya, jadi tidak mudah lepas. Oke, seperti ini. Nanti kita coba ya, kita coba praktekkan. Ini saya berasumsi bahwa ini adalah output ya. Ini out ya, out. Ini sekedar contoh untuk teman-teman. Kalau misalnya ini agak keras masuknya, mau bagusnya itu biasa ini direndam di air hangat, air panas, baru dimasukin, biasanya dia agak melar dan dia akan menyempit kembali setelah masuk. Ini saya ya. Oke, seperti ini. Kerasin. Kita coba ya, kita coba untuk menggunakan air. Nanti ini udah kerasin dulu sedikit. Karena ini dia klaim irit ya, irit air. Karena memang kecil. Kita coba ya, nanti digayung aja mungkin airnya. Kita akan mencoba alat ini. Saya ya, ini kita lihat teman-teman. Ya, karena tadi sempat bocor ya di sini, berarti kita perlu ada isolatif ya untuk bisa mengencangkan agar tidak terjadi kebocoran seperti tadi. Kita pakai isolatif. Ya, cukup ya, gitu. Kita masukin aja. Kan kebocorannya tadi, bocornya dari sini ya. Bila perlu ya ini menggunakan kunci biar lebih kuat, tapi ini saya cuma menggunakan kekuatan tangan saja ya. Seperti ini, kita coba lagi ya. Ini sepertinya memang butuh pemberat gitu ya, pemberat agar dia bisa bagus. Ini udah kita masukin ya, ini masih bocor ya, masih bocor, berarti mungkin isolatif kita tadi kurang.